Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Dukriasari, NPM 1754. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas dan Kuantitas pada Jaringan Distribusi PDAM Tirta Kencana dengan Sistem Dinamis dengan dosen pembimbing Ibu Aulia Ulfa Waradiba STMSC. Pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian. Untuk latar belakang, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Pasal 1 menyebutkan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 2 menyebutkan setiap penyelenggaraan air minum wajib menjamin air minum produksi aman bagi kesehatan. Dikatakan aman bagi kesehatan apabila air minum telah memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi, kimia, dan radioaktif yang dapat dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Pada parameter tersebut, namun saat ini kualitas air yang dialirkan oleh PDAM hingga ke pelanggan tidak atau belum memenuhi kualitas standar air minum, tetapi pada batas kualitas air bersih. Perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Jombang merupakan salah satu BUMD pemerintah Kabupaten Jombang yang menangani pengolahan air bersih. Perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Jombang dituntut untuk meningkatkan pelayanan air minum pada masyarakat. PDAM sangat diperlukan kehadirannya bagi masyarakat untuk memenuhi air bersih. Penelitian ini menunjukkan hasil analisis terhadap pemodelan sistem dinamis untuk menentukan kualitas dan kuantitas air yang ada di jaringan distribusi PDAM berdasarkan debit air produksi, jarak distribusi, kebocoran air, kecepatan air, luas penampang pipa, dan diameter pipa, serta melakukan simulasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk menentukan kualitas dan kuantitas jaringan distribusi PDAM dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Ventana Simulation Personal Learning Edition atau versi BLE. Tujuan penelitian yang pertama mengetahui kualitas dan kuantitas PDAM Tirta Kencana Kabupaten Jombang, yang kedua mengetahui model sistem dinamis kualitas dan kuantitas pada jaringan distribusi PDAM Tirta Kencana, yang ketiga mendapatkan strategi yang dapat diterapkan berdasarkan aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek finansial. Penelitian ini ada juga ruang lingkup. Penelitian ini berada di wilayah IPAM Perumda Tirta Kencana Kabupaten Jombang, melakukan penelitian pemodelan sistem dinamis terhadap kualitas dan kuantitas pada jaringan distribusi PDAM Jombang. Parameter yang diuji ada sisa klor, E. coli, dan debit air. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah debit air produksi, debit air distribusi, jarak distribusi, kecepatan air, kebocoran pipa, luas penampang pipa, dan diameter pipa. Pengambilan sampel sebagai data primer dilakukan di keran yang berada paling dekat dengan meteran rumah warga. Kemudian model dinamis yang digunakan pada penelitian ini adalah versi BLE. Tinjauan pustaka, pengertian air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melalui syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jenis air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 pada tahun 2002 meliputi yang pertama air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan untuk keperluan rumah tangga, yang kedua air yang didistribusikan melalui tangki air, dan yang ketiga air minum dalam kemasan atau AMDK, dan yang keempat air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat. Adapun juga kualitas air minum. Kualitas air minum dapat diartikan sebagai kondisi air minum yang ditinjau dari keberadaan bahan lain di dalamnya. Air minum harus dapat memenuhi kualitas berdasarkan standar kualitas air minum yang telah ditentukan. Standar kualitas air minum yang ditetapkan sebagai tolak ukur penentuan kualitas air yang layak konsumsi menurut Asduki dan Asomadi 2016. Software Vensim PLE. Konfigurasi yang dirancang untuk membangun model simulasi sistem dinamis di diagram Simcast diagram serta stock and flow diagram. Menurut Barlas, ada 4 keuntungan digunakan model dalam penelitian menggunakan pendekatan sistem dinamis. Yang pertama, mungkin melakukan penelitian yang bersifat lintas sektoral, dapat melakukan eksperimentasi terhadap sistem. Yang ketiga, mampu menentukan tujuan aktivitas pengolahan dan perbaikan terhadap sistem. Yang keempat, dapat dipakai untuk menduga perilaku dan keadaan sistem masa yang akan datang. Dan ada pun juga langkah-langkah yang dilakukan simulasi dinamis menurut Fortunella 2015. Yang pertama, mendeskripsikan sistem dan identifikasi variabel. Yang kedua, konseptual model. Yang ketiga, simulasi model. Dan yang keempat, verifikasi model. Di sebelah kanan ini adalah salah satu software dari Vensim. Kemudian ada peneliti terdahulu. Yang pertama ada Eka Diansyikandi 2018, ada yang kedua ada Ovianita 2016, yang ketiga ada Anggraini 2017. Kemudian metodologi penelitian, berikut adalah deskripsi wilayah penelitian. Penelitian dilaksanakan di salah satu IPA Perumda Tirta Kencana Kabupaten Jombang, berada di Jalan Raya Gedek, Ploso, Jatimoho, Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Ini adalah gambar dari PDAM, salah satu unit PDAM Tirta Kencana.
Kemudian ada kerangka penelitian, yang pertama ada ide penelitian, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian, ada studi literatur, ada pengambilan data, ada data primer dan data sekunder. Data primer ada observasi wawancara, data sekunder ada peta wilayah pelayanan PDAM, debit air produksi PIPAM, dan data konsumsi kebocoran, ada kemudian ada pengolahan data, ada pemodelan sistem, ada verifikasi dan validasi, ada perlakuan model dengan skenario alternatif, dan ada analisis dan pembahasan, dan ada kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data, ada data primer, data sekunder. Untuk data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil pengujian kualitas air pelanggan berupa pH, sisa klor, E. coli, dan debit air, serta data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara kepada masyarakat sekitar. Untuk data sekunder, data yang diperoleh dari instansi terkait meliputi peta wilayah pelayanan PDAM, data debit air produksi IPAM Perumdam Tirta Kencana, data asumsi kebocoran pipa IPAM Perumdam Tirta Kencana, yang keempat adalah data-data lain yang nantinya menunjang penelitian. Kemudian ada identifikasi sistem. Tahapan ini melakukan agar dapat diketahui keterkaitan antar variabel. Di langkah ini pendekatan yang dilakukan dengan membuat menyusun causal loop diagram ini menunjukkan hubungan sebab akibat dari keterkaitan antar variabel yang nantinya dimasukkan ke dalam struktur model yang selanjutnya untuk interpretasikan dalam bentuk konsep diagram input output. Di sebelah kanan ini adalah salah satu gambar dari causal loop atau contoh dari causal loop. Kemudian ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem dibuat sebagai representasi dari sistem. Model yang dibentuk tidak akan sama persis dengan sistem yang sesungguhnya. Pemodelan dilakukan setelah elemen model dimasukkan nilainya, sehingga jika proses running berhasil dilakukan, maka proses elemen yang diinginkan hasil dari running ini yang nantinya akan dibuat skenario alternatif pemodelan yang tepat, dan pemodelan sistem dinamis ini akan dibangun dengan menggunakan software Vensim PLE. Di sebelah kanan ini adalah salah satu model yang dibuat di software Vensim PLE. Verifikasi dan validasi. Verifikasi model bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dibuat masih terdapat error sehingga belum dapat dilakukan running model. Verifikasi model ini dilakukan untuk memeriksa error pada model dan meyakinkan bahwa model telah berfungsi sesuai dengan logika dan objek sistem. Kemudian ada juga validasi. Validasi dilakukan untuk meyakinkan bahwa model telah memenuhi tujuan pembuatan model secara menyeluruh dan dapat mempresentasikan sistem nyata. Proses validasi dalam model dilakukan dengan dua metode, yaitu metode white box dan metode black box. Kemudian ada perlakuan model dengan skenario alternatif. Yang pertama ada skenario moderat atau kondisi existing. Skenario ini diterapkan berdasarkan kondisi real sistem jaringan distribusi air IPAM Tirta Kencana, yaitu ketika persen kebocoran pipa sebesar 25% merupakan hasil trial and error yang disesuaikan dengan hasil pengukuran parameter di lapangan. Kemudian ada pesimis kondisi ekstrim, yaitu skenario ini diterapkan dengan asumsi kebocoran pipa sebesar 50% yang merupakan hasil studi literatur di mana rata-rata tingkat kebocoran pipa PDAM di Indonesia ada 50%. Yang kemudian ada skenario optimis atau kondisi optimum. Skenario ini diterapkan dengan asumsi kebocoran pipa sebesar 20% yang merupakan standar nasional persentase maksimum kebocoran pipa PDAM Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.